Kita akan belajar tentang fungsi inverse. Fungsi inverse ini sebenarnya masih satu bab sama pembelajaran terakhir kemarin yang tentang fungsi aljabar. Jadi nanti ada fungsi aljabar, fungsi inverse, dan fungsi komposisi. Itu sebenarnya satu bab. Cuma karena waktunya terbatas jadi saya agak potong-potong biar lebih jelas penjelasannya. Oke, langsung aja ya. Fungsi inverse. Sebelum kita mulai ke fungsi inverse, ini saya ajarin dulu beberapa pengantarnya. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak ada materi atau rumus yang harus dihafal, jadi saya langsung ke contoh-contoh aja sama kayak kemarin gitu kan, biar langsung to the point. Misalnya ada soal fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Ini udah fx. Tapi yang ditanya fx plus 2, ini sederhana aja. Kalau awal di soalnya udah diketahui fx, tapi yang ditanyanya adalah lain, misalnya x plus 2 atau nanti 2x plus 5, bebas gitu ya. Ini tinggal kalian masukin aja atau substitusi. Ini kan kedudukannya sama kayak x kan, sama-sama di dalam kurung. Artinya x-nya kalian ganti sama x plus 2. Semua yang ada x-nya. Berarti kan x kuadrat berarti adalah x plus 2 kuadrat min 2. X-nya kita ganti x plus 2 plus 1 tetap. Udah seperti itu. Kita hitung ya. Hati-hati mengkuadratkan. X plus 2 kuadrat itu kalau dikuadratin jadinya x dikuadratin, x kuadrat plus ini semua angka yang ada di sini dikali 2 kali 2 kali x atau plus 4x plus 4, 2 pangkat 2, bukan 2 kali 2 ya, tapi 2 pangkat 2, 4 ya. Jadi hati-hati dalam mengkuadratin, kuadratin satu-satu, x kuadrat, jangan langsung 2 kuadrat gitu kan, tapi 2 kali 2 kali x, itu biasanya diisinya di tengah sini, 4x kan, baru plus yang belakangnya dikuadratin, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Min, ini hati-hati juga dalam mengkalikan, makanya ini pentingnya kurung. Jadi min 2 nya ini dikali ke dalam kurung satu-satu, min 2 dikali x min 2x, min 2 kali 2 min 4 plus 1 tetap. Hitung sampai rapi, kalau dia bisa dihitung kita gabungin. X kuadrat karena sendirian maka tetap x kuadrat. Nah ini 4x dikurang 2x itu adalah 2x. Ini 4 dikurang 4, 0 ditambah 1, 1. Jadilah ini jawabannya. Kemudian contoh yang kedua, ini bedakan contoh pertama sama kedua. Kalau yang pertama itu diketahui fx, ditanyanya f bentuk lain. Tapi kalau contoh yang kedua diketahuinya f bentuk lain, artinya ini bisa 2x plus 5, bisa 7x plus 8, sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Ini saya coba balik ya. Tapi yang ditanya fx-nya. Bener nggak caranya nanti akan menghasilkan x kuadrat min 2x plus 1? Soal ini sama ini sebenarnya saya buat sama untuk membuktikan aja. Jadi bedanya ini diketahui fx, ditanyanya fx plus 2. Kalau ini diketahui fx plus 2-nya, yang ditanya fx-nya. Karena caranya ini sangat beda jauh. Kalau awalnya udah fx, ditanyanya f bentuk lain, dimasukin kan ke x. Tapi kalau yang diketahuinya f bentuk lain, yang ditanyanya fx, ini nggak bisa dimasukin. Yaitu perhatikan beda ini ya. Jadi kalau ada bentuk lain misalnya f 7x plus 8 sama dengan bla 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 gitu kan, atau ini fx plus 2 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, yang ditanya fx-nya itu harus dimisalkan. Bedakan ya, ini cara penyelesaiannya. Ini sangat kompleks sekali. Langkah pertama pasti dimisalkan untuk kasus yang bentuk soal yang kedua. Siapa yang dimisalkan? Yang dalam kurung yang diketahui ini. Maka x plus 2 kita misalkan, boleh dimisalkan a, p, q, asal jangan x lagi. Tapi biasanya sih pada memisalkan dengan y. Maka x plus 2 dimisalkan y. Setelah dimisalkan, kalian cari gimana dapat x sama dengan. Masih satu rangkaian ini ya. Kan udah kita misalkan x plus 2 itu dimisalkan sama dengan y. Maka x sama dengan y min 2 kan, pindah ruas. Ini kuncinya. Cari x sama dengan. Kemudian kita balikin lagi ke soal. Kan fx plus 2, tadi x plus 2 nya itu adalah y kan. Maka ini sama aja fy sama dengan x-nya tadi kan y min 2 kan. Maka y min 2 kuadrat tambah 2 kali y min 2 plus 1. Karena x-nya tadi y min 2 kan. Maka x-nya kita ganti sama y min 2.
Berarti FY sama dengan, ingat tadi mengkuadratkan, Y dikuadratin Y kuadrat, 2 dikali min 2 dikali Y adalah min 4Y, min 2 dikuadratin adalah plus 4. Sama dengan, ini kali 1, 2Y min 4 plus 1 tetap, gabungin, Y kuadrat tetap karena dia sendirian, min 4Y tambah 2Y itu adalah min 2Y, plus 4 dikurang 4, 0, tambah 1, 1. Itu adalah FY. Masih dalam bentuk Y semua. Tapi pertanyaannya kan Fx. Maka Y-nya diganti sama X. Fx, setiap Y-nya diganti X. Jadi X kuadrat min 2X plus 1. Seperti itu. Sama kan? Fx-nya X kuadrat min 2X plus 1. Fx plus 2-nya X kuadrat plus 2X plus 1 gitu. Jadi bedakan dua tipe soal ini. Kalau awalnya udah diketahui Fx, ditanyanya bentuk lain, bentuk apapun, tinggal dimasukin ke X-nya. Tapi kalau yang ditanya bentuk lain, bentuk apapun selain Fx, tapi yang ditanya adalah Fx-nya, maka pakai pemisalan. Seperti itu ya. Selanjutnya, gimana kalau yang ditanyanya itu dalam bentuk angka? Misalnya yang diketahui Fx plus 2 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1, yang ditanya F3. Kalau kemarin kan kita cuma belajar kalau Fx-nya misalnya diketahui, terus yang ditanya F3 kan 3-nya tinggal masukin ya. Itu kalau di sininya udah bentuk Fx. Ya, bukan dalam bentuk X plus 2 atau mungkin nanti 3X plus 5 dan bentuk bebas. Tapi kalau ininya udah Fx, ditanya F3, 3-nya tinggal dimasukin ke ganti X. Tapi kalau dia belum bentuk Fx, caranya bisa kita jadiin Fx dulu atau langsung aja seperti ini. Ini ya, jadi sekali lagi ini berlaku kalau F dalam kurung bukan X gitu kan, tapi yang ditanya F3. Maka si yang dalam kurungnya ini X plus 2 sama dengan 3, ya kita samain, jadi ini kan karena dia sama-sama di dalam kurung kan, maka X plus 2 sama dengan 3, maka X nya adalah 3 dikurang 2. Ini pindah ruas jadi min 2 kan, saya langsung hitung, 3 dikurang 2 itu adalah 1, maka X sama dengan 1. Nah baru inilah yang dimasukin ke sini. Seperti itu. Jadi jangan langsung 3-nya dimasukin ya. Kalau ininya bukan Fx, tapi caranya seperti ini dulu. Disamakan dulu ini. Terus cari X sama dengan, baru inilah yang dimasukin. Maka F3 itu sama dengan, tadi ini X-nya 1 ya. 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 1. Nah itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 itu adalah 4. Seperti itu ya. Ini hati-hati. Jadi sekali lagi kalau dia bukan X, caranya adalah seperti ini. Disamakan dulu, baru ketemu X-nya, baru dimasukin. Kalau di sini udah Fx ya F3 tinggal dimasukin gitu ya, nggak perlu pakai ini. Ini langsung ke materi utama kita tentang fungsi inverse. Sama, kita langsung ke contoh-contoh aja. Fungsi inverse, yang disebut inverse itu gini. Misalnya kalian diketahui Fx sama dengan 2x min 7. Ini bisa bebas ya. Intinya diketahui Fx udah dalam bentuk Fx sama dengan ini bentuknya bebas. Misalnya di sini saya pakai contoh 2x min 7. Maka F inverse X sama dengan berapa? Jadi inverse itu lambangnya adalah pangkat min 1. Ini dibacanya bukan F pangkat min 1, tapi dibacanya F inverse X. Itu seperti itu. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, yang diketahui Fx, yang ditanya F inverse, itu cara pertamanya adalah pakai pemisalan. Tadi lebih enak memisalkan Y ya, karena Fx sama Y itu kan sama aja ya. Jadi Fx-nya kita misalkan Y sama dengan 2x min 7. Setelah dimisalkan, sama konsepnya kayak yang tadi. Setelah dimisalkan, gimana caranya dari pemisalan ini kita dapat X sama dengan berapa? Kita pindah ruas, bolak-balik kemana sampai tersisa tinggal X sama dengan berapa. Kan awalnya kita misalkan Y sama dengan 2x min 7. Min 7-nya pindah ruas dong, karena tujuan kita kan mau tinggal X sama dengan aja kan. Maka min 7-nya pindah ruas ke sana, maka ini Y tetap Y plus 7 sama dengan 2X. Karena tujuan kita mencari X sama dengan, maka ini dibagi 2. Maka X sama dengan Y plus 7 per 2. Sudah kan? Ini adalah tujuan utama kita. Setelah dimisalkan, gimana caranya dapat X sama dengan. Udah sampai sini udah selesai.
Artinya maka f inverse x sama dengan, sudah dapat yang ini, y-nya otomatis kita ganti jadi x. Maka f inverse x sama dengan x plus 7 per 2, seperti itu. Jadi sekali lagi kuncinya adalah dimisalkan, terus ubah jadi x sama dengan, terus nanti y-nya otomatis berubah jadi x. Ini yang disebut f inverse x. Karena nggak ada misalnya f inverse x tapi di sininya jadi y, nggak mungkin. Karena f inverse x maka pasti dalam bentuk x, seperti itu. Itulah cara menginverskan. Sekali lagi soalnya ini bisa berapapun, intinya adalah gimana caranya dapat x sama dengan setelah dimisalkan tadi, ya. Dan bentuk soal yang kedua, gimana kalau fx-nya itu sama dengan x kuadrat gitu kan, dalam bentuk kuadrat. Konsepnya sama aja. Misalnya di sini saya pakai contoh soal fx sama dengan x kuadrat min 5, yang ditanya f inverse x-nya berapa. Konsepnya sama aja. Fx-nya kita ganti y dulu, sama dengan x kuadrat min 5 tetap kan. Setelah itu kita cari x sama dengan. Ya kan, konsepnya sama. Dimisalkan kemudian cari x sama dengan. Cuma masalahnya ini kan dalam bentuk kuadrat, jadi agak sedikit repot gitu ya. Karena tujuan kita adalah mencari x, maka yang bukan x kita kumpulin sendiri gitu kan. Berarti ini y plus 5, min 5 saya pindahin ke sana jadi plus 5, sama dengan x kuadrat. Ini masih ada kuadrat ya, sedangkan tujuan kita adalah mencari x sama dengan. Kuadrat, supaya hilang kuadratnya, maka itu adalah harus diakarin. Jadi yang sebelah sini kita akarin. Y plus 5 sama dengan, ini jadi tinggal x doang, seperti itu. Setelah sampai sini kan tadi udah ya konsepnya ya, selama udah x sama dengan ya udah selesai, tinggal kita ganti aja. Maka f inverse x sama dengan akar, tetap akar, y-nya kita ganti x plus 5, seperti itu. Jadi bentuk dia fx sama dengan tanpa pangkat sudah, fx dia pakai kuadrat sudah. Nah sekarang gimana kalau fx di sininya adalah x kuadrat ada, x doang ada, dan ada angka juga gitu kan. Ini bandingin beda tipe soal ini, tapi penyelesaiannya itu sama aja. Sama aja. Pertama dimisalkan y sama dengan x kuadrat min 4x plus 2. Setelah itu tadi kan tujuan kita mencari x sama dengan. Cuma agak lebih kompleks karena di sini ada x kuadrat dan ada x doang, ya kan. Maka kita pindahin aja yang nggak ada x-nya. Berarti ini y tetap, plus 2-nya saya pindahin ke sana jadi min 2, yang x-nya tetap plus sama x, gitu kan. Nah, kemudian ini y min 2 tetap ya, sama dengan, kan ada 2x nih, yang satu x kuadrat, yang satu x doang. Nggak bisa digabungin dong. Tapi sedangkan tujuan kita hanyalah mencari 1x aja. X kuadrat ini min 4x. Caranya adalah kita kurungin x kuadrat min 4x, akar dari x itu kan, akar dari x kuadrat x kan, akar dari min 4 itu adalah 2, ya kan. Maka di sini kita buat x min 2 kurung tutup, ini dikuadratin. Ya, jadi kenapa kita buat seperti ini? Karena tadi tujuannya harus ada 1x aja. Maka ini kita samakan nih, persamaan ini adalah dia sama-sama bisa diakarin. Akar x kuadrat adalah x, akar 4 adalah 2. Sininya min karena ini min. Maka di sini jadi x min 2 tapi pakai kuadrat supaya hasilnya nanti x kuadrat. Jadi maksudnya ini kita gini loh, kita merubah bentuk, bukan merubah nilai. X kuadrat min 4x kita ubah jadi x min 2 kuadrat. Ini kalau dikuadratin kan nanti jadinya x kuadrat ya. Ingat pengkuadratan 2 dikali min 2 dikali x min 4x, tapi akan muncul min 2 kuadrat yaitu plus 4. Sedangkan di sini nggak ada plus 4. Maka supaya plus 4 ini hilang, kita tambahin sendiri adalah min 4. Sehingga hasil dari ini nanti adalah tinggal x kuadrat min 4x. Paham nggak? Ini agak sedikit kompleks gitu ya. Tapi caranya seperti itu. Ya. Jadi ini kita nggak merubah nilai, hanya diubah bentuknya sehingga x-nya tinggal 1. Tapi merubah bentuknya itu pun pakai strategi, nggak bisa asal-asalan jadi x plus 5 aja deh gitu kan. Tapi ini sesuai akar dari x kuadrat sama akar dari 4. Atau 4 dibagi 2 boleh lah ini. 4 dibagi 2 ini 2. Karena nanti kan dia akan ada sesi ini dikali kan. Jadinya min 4x. Tapi nanti akan muncul min 2 kuadrat itu adalah plus 4.
sedangkan di sini nggak ada plus 4, maka supaya plus 4-nya hilang, kita tambahin sendiri dikurang 4. Paham ya? Kemudian tadi kembali lagi tujuan kita mencari X sama dengan, maka min 4-nya pindah ke sana, Y min 2 tetap, min 4 pindah ke sana jadi plus 4, sehingga tinggal di sini X min 2 kuadrat. Y min 2 tambah 4, min 2 tambah 4-nya kan bisa digabung ya. Jadi Y plus 2 sama dengan X min 2 kuadrat. Tadi ini kan satu kurung nih, nggak bisa tiba-tiba kebuka. Sedangkan dia ada kuadrat, maka supaya kuadratnya hilang, sebelah sini harus diakarin. Ini juga satu kesatuan ya. Maka akar Y plus 2 sama dengan ini kuadratnya hilang. Jadi X min 2. Karena tujuan kita mencari X, maka 2-nya pindahin ke sana. Ini 2-nya saya letakin di depan. Tadinya min jadi plus 2. Nggak perlu kita tulis plusnya ya, 2. Nah ini juga kan kalau nggak ada di sini berarti plus ya. 2 plus akar Y plus 2 sama dengan di sini X doang. Ya udah, berarti X dapat X sama dengan 2 plus akar Y plus 2. Udah selesai kan kalau kita udah dapat X, maka F inverse X-nya adalah sama dengan 2 plus akar, hati-hati Y-nya harus diganti jadi X plus 2, seperti itu. Ini agak sedikit kompleks tapi caranya kayak tadi ya. Sama dimisalkan Y sama dengan, setelah itu cari X sama dengan. Intinya kumpulin yang X sama X. Karena kita butuhnya cuma 1X, maka kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Strategi pengubahannya itu adalah akar X kuadrat itu adalah X, 4 dibagi 2 itu adalah 2 gitu kan, seperti itu. Mana kalau bentuk fx-nya pecahan, yang ditanya f inverse x, sama konsepnya dimisalkan dulu fxy sama dengan ini tetap 3x plus 2 per x min 1, sama kuncinya cari X sama dengan, intinya dari yang tadi kita misalkan ini. Pasti yang terpikir pertama kali kalau dia bentuknya pecahan, ini dikali silang ke sini kan, supaya enak melihatnya mendatar gitu kan. Karena kalau kayak gini doang, ya nggak akan bisa diapa-apain. Maka X min 1-nya saya kali silang ke sini. Y-nya tetap, hati-hati X min 1 ini satu kesatuan, makanya ini pentingnya kurung. Saya buat di sini kurung, sama dengan ini tetap 3x plus 2. Kita kaliin satu-satu kan, Y dikali X, YX, Y dikali min 1, min Y, sama dengan 3X plus 2. Sama, karena tujuan kita dalam mencari X sama dengan, gabungin yang ada X sama yang ada X. Maka YX tetap, karena di sini ada X kan, 3X-nya saya pindahin ke sana, jadi min 3X ya, karena ini plus 3X, pindah ke sana jadi min 3X. Yang nggak ada X kita kumpulin ke sebelah sini. 2-nya tetap ya, hanya saya geser aja ke depan, tapi tetap plus 2. Min Y saya pindahin ke sini jadi plus Y. Ini kan sama-sama punya X. Tadi tujuan kita kan mencari 1X aja kan. Ini X-nya kan ada 2 gini. Kita gabungin. Karena dia sama-sama punya X, maka X-nya kita keluarin. Sehingga ini kita kurungin Y min 3. X-nya keluar kan. Jadi nanti kan kalau dikali satu-satu jadi Y kali X, YX, min 3 kali X, min 3X. Kita nggak merubah nilai, hanya diubah bentuknya, digabungin jadi X-nya sendiri keluar gitu kan. Sama dengan ini tetap ya, karena nggak bisa diapa-apain. 2 ditambah Y ya tetap 2 tambah Y aja gitu kan. Maka X sama dengan 2 tambah Y tetap per, ini satu kesatuan kan, per Y min 3. Sudah, dapatlah X sama dengan. Tadi kan kuncinya adalah di sini, udah selesai. Kita balikin lagi ke pertanyaannya, F inverse X, maka Y-nya kita ubah jadi X kan, maka 2 plus X per X min 3, seperti itu kalau pecahan. Intinya sih sama aja, dimisalkan Y sama dengan, terus cari X sama dengan gitu kan. Cuma kalau pecahan agak sedikit repot, tapi ya sama aja intinya ya. Atau ada cara cepat bentuk pecahan. Cara cepat ini sekali lagi hanya berlaku kalau dia pecahan. Kalau tadi kayak yang mendatar gini, nggak berlaku cara cepat ini ya. Hanya berlaku kalau dia bentuknya pecahan. Cara cepatnya gimana? Ini saya ambil soal yang sama, 3x plus 2 per x min 1, fx-nya. Bener nggak nanti f inverse x-nya segini dengan cara cepat? Cara cepatnya begini. Misalnya ada bentuk pecahan fx sama dengan ax plus b per cx plus d.
Yang disebut A, B, C, D itu adalah nanti angka. A, B, C, D itu nanti adalah angka. Bukan berarti A-nya itu yang duluan, B itu yang kedua, C itu yang di bawah sini, terus D yang terakhir. Bukan berarti seperti itu membacanya. Tapi A itu adalah yang punya X di atas, B itu adalah yang sendirian, nggak ada X, C itu adalah yang punya X di bawah, D itu adalah yang sendirian di bawah. Sekali lagi, A, B, C, D-nya itu nanti angka, bukan A-nya 5X, bukan, tapi A-nya 5, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau bentuk fx seperti ini, maka f inverse x-nya jadi min dx plus b per cx min a. Maksudnya apa? Simple cara menghafalnya. A sama D dibalik dan jadi min. B sama C tetap di posisinya. Ya kan? Jadi min dx ya kan? Plus B tetap per cx tetap min A, seperti itu. Intinya hanya A sama D yang dibalik dan berubah jadi min. Seperti itu ya. Itu f inverse x-nya. Kembali lagi ke soal. Tadi fx-nya 3x plus 2 per x min 1. Biasakan deskripsikan dulu ABCD-nya. Ini membantu kalian untuk fokus. ABCD sekali lagi angka. Hanya angka, nggak ada x-xan di sini. A-nya berarti 3, A itu kan yang punya X ya. B-nya adalah 2, C-nya adalah 1, ini kalau nggak ditulis 1 ya. D-nya adalah min 1, harus lengkap ya. D-nya min 1, jadi tanda di depannya ini punyanya dia, punya mereka, min 1. Masukin ke rumus F inverse X, min DX plus B per CX min A. Maka min dari rumus awalnya kan, D-nya tadi adalah min 1, maka min 1x, karena ada x-nya, plus B, B-nya itu adalah 2, per C, C-nya itu adalah 1, CX berarti 1x, min A, A-nya itu adalah 3, maka min 3. Min sama min, itu plus 1x kan, atau x aja, plus 2 tetap, per 1x itu bisa kita buat x aja, min 3 tetap. Sama kan ini? 2 plus X sama X plus 2 itu sama aja ya, per X min 3. Inilah cara cepatnya. Hati-hati dalam menentukan ABCD. Ya, seperti itu. Nah, ini soal yang kedua, masih tentang pecahan juga. Jadi kalau saya saranin kalau ada soal pecahan, pakai rumus cepat aja, nggak perlu pakai ini. Karena tinggal kalian hafal ini, tinggal dimasukin, selesai. Misalnya di sini fx sama dengan 4 min X per 5. Yang ditanya F inverse X. Nah tadi hati-hati ya, biar lebih gampang deskripsikan dulu ABCD-nya siapa. Dan hati-hati, ABCD itu bukan berarti selalu ini A, B, C, D gitu kan. Tapi A itu tadi ya yang punya X yang ada di atas. Yang punya X ini saya sengaja buatnya bolak-balik biar kalian latihan juga. A-nya itu bukan berarti A-nya 4, B-nya yang ini, enggak. A-nya berarti yang punya X, berarti ini adalah min 1. B-nya baru 4. B itu kan angka yang sendirian di atas kan. B-nya 4. C-nya itu adalah angka yang punya X di bawah. Tapi nggak ada kan yang punya X di bawah. Maka C-nya 0. D-nya angka yang berdiri sendirian di bawah. Maka D-nya 5. Udah, kalau udah dideskripsiin seperti ini, tinggal masukin ke rumus tadi. Min DX, karena D-nya 5, maka min 5X. Kan DX dari sananya X ya. Plus B, B-nya 4. Per CX, karena C-nya 0, 0 dikali X pasti 0 kan, maka langsung aja CX-nya 0, min A, maka min A-nya adalah min 1. Jadi min 5X plus 4 per min 1 itu adalah 1, sama dengan min 5X plus 4 dibagi 1, itu tetap aja min 5X plus 4. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam menentukan A, B, C, D-nya. Tipe soal selanjutnya, gimana kalau dia masih fx-nya bentuk pecahan yang ditanya f inverse 2, bukan f inverse x. Kalau f inverse sini angka, pasti hasil akhirnya juga angka. Nggak ada hasil akhirnya jadi x-xan. Kalau sininya x, hasil akhirnya x. Tapi kalau sini angka, pasti hasil akhirnya angka. Jadi sebelum f inverse 2 kita cari dulu f inverse x-nya. Ya. Karena yang ditanya inverse, jangan langsung dimasukin ke sini ya. Ini fx bukan f inverse, tapi yang ditanya f inverse. Kita cari dulu f inverse x-nya. Sama, deskripsikan dulu A-nya.
A itu tadi yang punya X ya di atas, karena nggak ada maka A-nya 0. B-nya itu yang sendirian di atas yaitu 5. C itu yang punya X di bawah yaitu 1 ya kalau nggak ditulis. D itu adalah yang angka sendirian di bawah yaitu min 1. Masukin lagi ke rumus F inverse X min DX, D-nya min 1 maka min 1X plus B, B-nya 5 per CX, C-nya 1X min A, A-nya 0. Min 1 jadi plus 1 ya, maka plus 1X atau X aja, plus 5 tetap, ini 1X, jadi ini X dikurang 0 ya tetap X aja. Ini adalah F inverse X, tapi hati-hati yang ditanya F inverse 2. Maka setelah di inverse, kita masukin angka 2. Kalau F inverse X-nya segini, maka F inverse 2-nya adalah X-nya diganti 2. 2 plus 5 per 2, sama dengan 7 per 2. Paham ya? Seperti itu.